Halo semuanya, perkenalkan dengan saya Arnold Yada Sirait dengan NIM 13. Halo, dengan saya Emran Alfarizi dengan NIM 14. Halo, dengan aku Zaskia Privadia dengan NIM 16. Di video kali ini, kami akan menyampaikan mengenai presentasi rangkaian penyiaran gelombang penuh yang akan disampaikan oleh dari kami kelompok 5. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke penjelasannya. Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan bagaimana rangkaian inverter full bridge atau jembatan penuh ini bekerja mengubah arus arah DC menjadi arus bolak-balik AC. Pertama, kita memiliki sumber tegangan DC sebesar 12 volt yang diberi nama VDC1. Untuk mengubahnya menjadi AC, kita menggunakan 4 buah saklar elektronik berupa IGBT yang dikendalikan oleh sinyal pemicu atau gating dari G1 sampai G4 dengan frekuensi 2000 Hz. Cara kerjanya dibagi menjadi dua kondisi bergantian. Kondisi pertama yaitu 0 derajat sampai 180 derajat. IGBT 1 dan IGBT 4 aktif secara bersamaan, sedangkan IGBT 2 dan IGBT 3 mati. Arus mengalir dari kutub positif menuju beban dari arah kiri ke kanan. Tegangan pada volt DC berharga positif plus 12 volt. Kondisi kedua dari 180 derajat sampai 360 derajat. IGBT 3 dan IGBT 2 aktif, sedangkan IGBT 1 dan IGBT 4 mati. Arus sekarang berbalik arah melewati beban dari kanan ke kiri. Tegangan pada volt DC menjadi negatif min 12 volt. Akibat proses pensaklaran dinamis ini, tegangan searah 12 volt tadi berhasil diubah menjadi tegangan bolak-balik. Namun bentuk gelombangnya masih berupa gelombang kotak atau gelombang square wave, seperti yang bisa kita lihat pada grafik simulasi volt DC berwarna biru. Melanjutkan dari penjelasan sebelumnya mengenai rangkaiannya, sekarang saya akan melanjutkan mengenai penjelasan gelombang. Gelombang kotak yang memiliki kelemahan di sini karena mengandung banyak distorsi atau harmonisa tingkat tinggi yang merusak peralatan elektronik yang cenderung sensitif. Oleh karena itu, di sini kita perlu mengubah dari gelombang kotak ini menjadi gelombang sinus yang murni, seperti yang ada pada gambar ini. Disinilah peran penting filter LC yang terdiri dari komponen induktor L4 dan kapasitor C1 yang ada pada rangkaian. Secara prinsip, gelombang kotak sebenarnya terbentuk dari penjumlahan gelombang sinus fundamental atau bisa dibilang frekuensi dasar 2000 Hz dan banyak gelombang sinus harmonisa berfrekuensi umumnya sangat tinggi, seperti yang ada pada measure pada gambar ini. Dan next, induktor L4 dipasang seri terhadap beban. Sifat induktor adalah menahan atau memblokir arus berfrekuensi tinggi yang biasa disebut harmonisa, serta meloloskan frekuensi yang rendah. Lalu, kapasitor C1 dipasang paralel dengan beban. Sifat kapasitor adalah melewatkan frekuensi tinggi melalui jalur ground, serta menahan frekuensi rendah agar tetap menuju output ke volt. Melalui proses penyaringan lolos rendah atau low pass filter ini, komponen harmonisa yang membuat gelombang berbentuk kotak akan dibuang dan menyisakan gelombang fundamentalnya saja. Hasil akhirnya dapat kita lihat pada grafik volt yang berwarna merah, di mana gelombangnya sudah mulus dan berbentuk sinusoidal seperti yang ada pada gambar hasil gelombang ini. Ini merupakan hasil dari perubahan gelombang kotak menuju gelombang sinusoidal. Oke, dan selanjutnya next. Terakhir, mari kita bedah mengapa komponen-komponen ini dipilih dengan mengapa nilainya disetel sedemikian rupa. Frekuensi switching 2000 Hz, angka 2000 pada blok gating G1 sampai G4 menunjukkan frekuensi pensaklaran sebesar 2 kHz. Frekuensi ini dipilih cukup tinggi agar ukuran komponen filter L dan C bisa menjadi lebih kecil dan kompak, namun tidak terlalu tinggi untuk meminimalkan rugi-rugi daya switching losses pada IGBT. Nilai induktor L4 0.001H atau 100 mikrohenry dan kapasitor C1 0,001 farad atau 100 mikrofarad. Nilai ini ditentukan berdasarkan perhitungan frekuensi cut-off FC dari filter LC
Rumus frekuensi cutoff adalah Fc sama dengan 1,2pi akar L kali C. Jika kita memasukkan nilai L 0,001 dan C 0,001, maka kita akan mendapatkan frekuensi cutoff sebesar 1591 Hz. Mengapa di setel di 1591 Hz? Karena frekuensi dasar kerja inverter kita adalah 2000 Hz. Frekuensi cutoff filter yang berada di kisaran tersebut sangat ideal untuk meredam harmonisa di atasnya secara efektif tanpa memotong terlalu banyak energi dari gelombang utamanya. Hasil terlihat sangat jelas pada menu measure simulasi tegangan kotak Fout DC. Puncaknya berada di kisaran 12 volt dan berhasil difilter menjadi tegangan sinus murni pada Vout dengan amplitudo yang stabil. Terakhir, bagian kesimpulan. Sebagai kesimpulan dari penjelasan rangkaian inverter full bridge ini, ada 3 poin utama yang bisa kita ambil. Yang pertama, inverter bekerja dengan sistem pensaklaran. Proses mengubah arus arah DC menjadi bolak-balik AC dilakukan secara dinamis oleh 4 buah IGBT yang bekerja secara bergantian dalam 2 kondisi positif dan kondisi negatif, pada frekuensi 2000 Hz. Oke, untuk yang kedua, filter LC adalah kunci dari gelombang sinus. Output asli dari pensaklaran IGBT masih berbentuk gelombang kotak yang kasar. Komponen induktor L4 dan kapasitor C1 berfungsi sebagai low pass filter yang berfungsi menyaring komponen harmonisa berfrekuensi tinggi, sehingga menghasilkan gelombang output atau biasa disebut Vout berbentuk sinus murni. Lanjut. Jadi yang ketiga itu pemilihan nilai komponen harus sinkron. Nilai induktor 100 mikrohenry dan kapasitor 100 pikofarad menghasilkan frekuensi cutoff sebesar 1591 Hz. Nilai ini sangat tepat untuk meredam riak gelombang ripple dan distorsi pada frekuensi kerja inverter 2 kHz, sehingga dihasilkan sistem konversi daya yang efisien dan stabil. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai cara kerja rangkaian DC ke AC ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai Sampai jumpa. jumpa. Sampai jumpa.